Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Nofriani dari kelas 5 BKA dengan mata kuliah Konseling Traumatik. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep depresi dan anxiety. Apa sih itu depresi dan anxiety? Depresi bukan sekedar perasaan sedih sementara, melainkan sebuah sindrom yang mempengaruhi fungsi emosional, kognitif, dan fisik seseorang, sehingga mengganggu kemampuan untuk menjalani rutinitas harian. Menurut definisi dari perspektif psikologi, depresi seringkali disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor biologis seperti ketidakseimbangan hormon dan neurotransmitter di otak, serta faktor lingkungan yang memicu respon adaptif yang maladaptif. Sedangkan anxiety atau kecemasan didefinisikan sebagai kondisi emosional yang melibatkan perasaan khawatir, gelisah, atau takut yang berlebihan terhadap situasi yang mungkin tidak mengancam secara nyata. Berbeda dengan ketakutan yang merupakan respon langsung terhadap bahaya. Nah, pengertian keduanya menunjukkan perbedaan yang mendasar. Depresi lebih berfokus pada hilangnya motivasi dan sukacita, sementara anxiety berpusat pada hipervigilansi dan antisipasi negatif. Namun, keduanya saling mempengaruhi, di mana kecemasan yang tidak tertangani dapat berkontribusi pada munculnya depresi dan sebaliknya. Adapun faktor penyebab dari depresi dan anxiety. Yang pertama dari faktor depresi, yaitu ada faktor genetik, yaitu faktor genetik ini turunan dari keluarga atau orang tua. Yang kedua, faktor biologis. Nah, faktor biologis ini yaitu penyakit yang datang dari. Adapun faktor penyebab dari depresi dan anxiety. Yang pertama dari depresi ada faktor biologis berkaitan dengan aspek genetik, kimia, dan kondisi fisik seseorang. Nah, depresi sering dikaitkan dengan gangguan pada sistem kimia, terutama neurotransmitter seperti serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Selanjutnya ada faktor genetik. Riwayat keluarga juga berperan besar. Salah satunya orang tua atau saudara kandung mengalami depresi, maka resiko seseorang untuk mengalaminya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki riwayat keluarga serupa. Yang ketiga ada kondisi medis. Penyakit kronis seperti diabetes, stroke, kanker, ataupun gangguan tiroid dapat memicu depresi karena perubahan hormon dan stres emosional. Selanjutnya ada faktor psikologis yang mencakup kepribadian, cara berpikir, serta pengalaman traumatis yang membentuk pola respon individu terhadap stres. Yang pertama, kepribadian rentan. Orang yang memiliki kepribadian perfeksionis, mudah cemas, rendah diri, atau cenderung menyalahkan diri sendiri. Yang kedua ada pola pikir negatif, yang mana depresi berakar dari pola pikir negatif. Pertama ada pandangan negatif tentang diri sendiri, seperti kalimat saya tidak berharga. Yang kedua pandangan negatif tentang dunia. Kalimatnya seperti hidup ini tidak adil. Yang ketiga ada pandangan negatif tentang masa depan, selalu berkata tidak akan ada yang berubah. Nah, pola pikir seperti ini membuat seseorang sulit memahami sisi positif dan memperburuk gejala depresi. Sedangkan pengalaman traumatisnya yaitu pengalaman masa kecil seperti kekerasan fisik, emosional, penelantaran, atau kehilangan orang tua dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Selanjutnya faktor sosial dan lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan mental seseorang seperti hubungan interpersonal, dukungan sosial, serta kondisi ekonomi sangat berperan. Adapun faktor penyebab dari anxiety yang pertama faktor psikologis yang meliputi pola pikir, pengalaman hidup, kepribadian, dan cara seseorang menghadapi stres atau ancaman. Sedangkan faktor sosial dan lingkungannya yaitu berperan besar dalam pembentukan dan pemeliharaan kecemasan terutama dalam masa pertumbuhan, seperti pola asuh orang tua, lingkungan sosial yang menekan, kurangnya dukungan sosial. Adapun gejala dari depresi dan anxiety, yang mana dikategorikan menjadi beberapa domain. Dari depresi ada gejala afektif atau emosional seperti perasaan sedih, kosong, atau putus asa. Yang kedua ada kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Yang ketiga ada perasaan bersalah atau tidak berharga yang berlebihan. Yang keempat, iritabilitas atau mudah marah. Yang kelima, perasaan hampa atau mati rasa. Selanjutnya ada gejala kognitif, yaitu seperti kesulitan berkonsentrasi, pikiran negatif tentang diri sendiri, rutinitas atau pikiran berulang, dan kesulitan dalam problem solving. Yang terakhir ada gejala fisik atau somatik, yang mana gangguan insomnia, seperti sulit tidur atau sering terbangun.
perubahan nafsu makan, perubahan berat badan, kelelahan atau kehilangan energi yang persisten, perlambatan psikomotor. Adapun gejala dari anxiety, yang pertama ada psikologis, khawatir berlebihan. Yang kedua, iritabilitas atau mudah tersinggung, ketakutan atau antisipasi tidak proporsional terhadap situasi. Selanjutnya ada gejala fisik seperti jantung berdebar-debar atau detak jantung cepat, nyeri atau ketidaknyamanan nyata, dan gangguan tidur. Selanjutnya ada gejala dari behavioral atau perilaku, seperti perilaku menghindar atau avoidance, perilaku safety seeking seperti selalu membawa obat atau tidak pernah sendirian. Yang ketiga, penundaan atau prokrastinasi karena kecemasan. Terakhir ada integritasnya dalam konseling traumatik, yang mana konseling traumatik berperan penting dalam sini. Menjadi sangat penting karena konseling traumatik proses bantuan yang dilakukan untuk membantu seseorang pulih dari luka batin akibat trauma. Nah, dalam konseling ini, depresi dan kecemasan tidak hanya dilihat sebagai masalah emosi, tapi sebagai tanda bahwa seseorang sedang berjuang memproses pengalaman yang sangat berat. Konselor membantu klien untuk memahami apa yang dapat mereka rasakan bukanlah kelemahan, melainkan reaksi alami dari peristiwa yang mengguncang hidup mereka. Nah, melalui konseling, klien belajar mengenal perasaannya, mengungkapkan kesedihannya, dan perlahan menerima apa yang sudah terjadi. Konseling traumatik juga membantu klien menemukan kembali rasa aman dan percaya diri, misalnya dengan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi kecemasan atau latihan berpikir positif agar klien tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Konselor juga menggunakan berbagai pendekatan seperti konseling perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy dengan singkatan CBT yang membantu klien mengubah cara berpikir negatif atau A. Movement, Desensitization, dan Reprocessing, dan membantu otak memproses kembali ingatan traumatis supaya tidak terus menimbulkan rasa takut. Selain teknik, hubungan antara konselor dan klien juga membantu penting konselor harus menciptakan suasana yang aman, hangat, dan penuh empati agar klien merasa nyaman bercerita tanpa takut dihakimi. Bagi orang yang pernah trauma, rasa aman ini menjadi langkah awal menuju penyembuhan. Saat klien merasa didengarkan dan diterima, perlahan mereka mulai bisa membuka diri, mengurangi kecemasan, dan membangun kembali kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam proses konseling ini, depresi dan kecemasan biasanya berkurang secara perlahan. Klien belajar cara baru untuk menghadapi masalah, mengontrol pikiran negatif, dan menemukan makna baru dari pengalaman hidupnya. Tujuan akhirnya bukan hanya agar klien tidak lagi sedih atau takut, tetapi agar mereka bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, kuat, dan adanya pengharapan. Sekian dari saya Azira Novriani. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.